Hasil pertandingan Europa League, MU bakal jual Jadon Sancho. PSG tak hormati Messi usai juara Piala Dunia. Kylian Mbappe fix ke Real Madrid musim depan. Indra Syafri menyesal Indonesia kalah dari Taiwan. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Liverpool berhasil comeback kalah melawat ke markas Las di fase grup E Europa League tadi malam. The Reds dikejutkan dengan gol pembuka klub Austria itu yang dicetak Florian Flecker di babak pertama. Liverpool bangkit setelah turun minum. 3 gol balasan tercipta masing-masing dari Darwin Núñez, Luis Diaz, dan dipungkasi oleh Mohamed Salah. AS Roma membuka kampanyenya di Europa League 2023-24 dengan meraih kemenangan 2-1 atas tuan rumah Sheriff Tiraspol di grup G. Pasukan Jose Mourinho itu menang berkat gol Leandro Paredes dan Romelu Lukaku. Tuan rumah hanya mampu mencetak 1 gol lewat Christian Tovar. Duel Ajax versus Marseille berakhir anti-klimaks. Berlaga di Johan Cruyff Arena dalam laga matchday 1 Europa League Jumat 22 September, kedua tim main imbang dengan skor 3-3. 3 gol Ajax diciptakan oleh Carlos Borges, Stefan Berghuis, dan Kenneth Teller. Sedangkan tim tamu mencetak gol melalui Jonathan Klaus dan Pierre-Emerick Aubameyang yang memborong 2 gol. Kemenangan Liverpool atas Las turut melahirkan sebuah rekor bagi sang pelatih Jurgen Klopp. Ini adalah kemenangan klub ke-50 bersama Liverpool di kompetisi Eropa terbanyak di antara manajer-manajer klub sebelumnya. Jurgen Klopp mematahkan rekor sebelumnya yang dipegang Rafael Benitez dengan 49 kemenangan. Mohamed Salah sukses menyamai jumlah gol Thierry Henry. Gol pemain asal Mesir itu di pertandingan pembuka Liga Eropa membuatnya telah mencetak 42 gol di kompetisi besar Eropa untuk Liverpool, setara dengan legenda Arsenal Thierry Henry. Meski ini adalah prestasi yang luar biasa, keduanya tertinggal jauh dari Cristiano Ronaldo yang sukses mencetak 105 gol di Liga Champions untuk Real Madrid dan secara keseluruhan mengemas 140 gol di pentas Eropa. Jagoan Liga Inggris Brighton mengawali kiprah perdana mereka di Eropa dengan kekalahan. Tim asuhan Roberto De Zerbi harus mengakui keunggulan sang tamu, AEK Athens, dengan skor 2-3 dalam laga matchday 1 Liga Eropa 2023-24 di Amex Stadium Jumat 22 September dini hari WIB. 2 gol penalti yang diborong Joao Pedro tak cukup bagi Brighton untuk meraih 3 poin. Pasalnya tim tamu 3 kali membobol gawang mereka lewat Djibril Sidibe, Mijat Gacinovic, dan Ezequiel Ponce. AS Roma terpaksa kehilangan Renato Sanchez karena cedera otot yang dialaminya pada laga kontra Sheriff. Itu bukanlah masalah baru karena Sanchez sudah sering dihadapkan oleh masalah cedera di klub-klub terdahulu. Oleh karena itu, AS Roma hanya bersedia meminjamnya dengan opsi untuk dipermanenkan dari Paris Saint-Germain. Serangkaian tes akan diperlukan untuk mengetahui seberapa buruk cedera sang gelandang. Juventus mendapat pukulan besar dalam hal kebugaran. Sang bek Alexandro diperkirakan akan absen karena cedera selama beberapa minggu ke depan. Laporan yang beredar kemarin menyebutkan bahwa bek tersebut mengalami cedera saat latihan dan langsung menjalani tes. Setelah dilakukan tes, diketahui ia menderita cedera hamstring tingkat sedang. Cedera ini memerlukan waktu untuk pulih dan klub telah mengonfirmasi bahwa dia sudah menuju pemulihan. Real Madrid bisa full senyum lantaran pemain andalan mereka Vinicius Junior bakal bermain di laga derby Madrid melawan Atletico Madrid akhir pekan ini. Vini Junior diketahui sebelumnya mengalami cedera hamstring. Cedera tersebut membuatnya harus absen sejak pekan ketiga Liga Spanyol. Awalnya Vini Junior diperkirakan bakal absen hingga awal Oktober. Akan tetapi pemain Brasil itu bisa kembali lebih cepat dari perkiraan. Penyerang Inter Miami Lionel Messi mengungkapkan bahwa PSG tak memberikan penghormatan seusai dirinya juara Piala Dunia 2022 bersama Argentina. Saya adalah satu-satunya pemain dari 25 pemain Argentina yang tidak mendapatkan pengakuan dari klub. Itu bisa dimengerti karena kami Argentina sedangkan mereka Prancis tidak bisa mempertahankan gelar Piala Dunia, kata Messi dikutip dari ESPN. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti usai laga kontra Union Berlin memuji produktivitas gelandang serang anyarnya Jude Bellingham. Pemain Inggris itu kembali mencetak gol berkat kecerdasannya menempatkan diri 1 menit sebelum pertandingan berakhir. Itu menjadi gol ke-6-nya untuk Los Blancos sejak didatangkan dari Borussia Dortmund pada bursa transfer musim panas lalu. Menurut Ancelotti, Bellingham lebih pintar dari yang lain ketika menyerang dari lini kedua.
Jose Mourinho dan Antonio Conte sama-sama gagal di Tottenham Hotspur. CEO Spurs Daniel Levy bilang keputusan menunjuk dua manajer top itu merupakan kesalahan. Mereka itu adalah manajer-manajer hebat, tapi mungkin bukan untuk klub ini, katanya. Di sisi lain, sekarang Levy berujar kalau merekrut Ange Postecoglou adalah keputusan tepat untuk membawa Spurs juara. Hal ini setidaknya sudah dibuktikan oleh Postecoglou. Di bawah Postecoglou, Tottenham nyaris sempurna di 5 pertandingan domestik pertama. Manchester United berharap Mason Mount dan Rafael Varane bisa tampil dalam pertandingan Liga Inggris melawan Burnley pada Minggu dini hari 24 September 2023. Seperti dilansir ESPN, Mount dan Varane telah bergabung kembali berlatih setelah sempat absen karena cedera. Kembalinya Mount dan Varane melawan Burnley akan menjadi dorongan bagi Erik ten Hag. Tetapi ada kekhawatiran dua pemain lainnya yang cedera, Luke Shaw dan Aaron Wan-Bissaka akan absen lama. Manchester United dikabarkan siap menjual murah Jadon Sancho saat jendela transfer dibuka pada Januari mendatang. Sang pemain telah diminta untuk berlatih jauh dari tim utama, menyusul perselisihannya dengan manajer MU Erik ten Hag. Dikutip Goal bahwa MU akan menjual Sancho kepada penawar tertinggi, tetapi mereka tampaknya siap menanggung kerugian. Seperti diketahui, MU harus mengeluarkan biaya transfer sebesar 1,3 triliun rupiah untuk mengontraknya dari Borussia Dortmund pada tahun 2021. Al-Ittihad meraih kemenangan tipis 2-1 atas Al-Fatih di Liga Arab Saudi yang digelar Prince Abdullah Al Faisal Stadium Jumat 22 September dini hari tadi. N'Golo Kante menjadi bintang kemenangan Al-Ittihad setelah mencetak 1 gol dan 1 assist. Mantan pemain Chelsea itu mengirim assist untuk gol yang dicetak Romarinho. Sedangkan Kante sendiri mencetak gol di menit-menit akhir babak pertama untuk memastikan klubnya merengkuh 3 poin. Timnas Indonesia U24 dipermalukan Taiwan 1-0 di Asian Games. Indra Syafri menyesal anak didiknya kalah dari Taiwan, padahal seharusnya Timnas U24 Indonesia bisa menang. Menurut Indra, andai saja Indonesia menang lawan Taiwan, maka di laga terakhir lawan Korea Utara, anak asuhnya tak perlu bermain habis-habisan. Tapi ini Korea Utara juga akan mempertandingkan laga terakhir, dan kami harus bisa memenangkan itu, ucap Indra Syafri. Timnas Indonesia meroket sebanyak 3 strip dalam ranking FIFA terbaru yang dirilis pada Kamis 21 September. Melalui situs resmi FIFA, Indonesia kini berada di peringkat ke-147. Sebelumnya skuad Garuda berada di urutan ke-150. Posisi Indonesia naik signifikan karena mendapat tambahan 5,41 poin. Hasil itu tak lepas dari kemenangan Indonesia atas Turkmenistan dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo beberapa hari lalu. Jamal Musiala punya andil besar saat Bayern Munchen menang 4-3 atas Manchester United pada matchday pertama Liga Champions 2023-2024. Kamis 21 September 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Namun, permainannya dikritik sang pelatih Thomas Tuchel. Seperti biasa, Musiala tampil dengan ciri khasnya. Dia kerap menggocek bola dan coba melewati para pemain lawan. Hal itulah yang disorot oleh Tuchel. Dia berharap sang pemain bisa paham arti bermain simpel. Namun, dia maklum karena Musiala masih terbilang belia. Juventus sudah menunjukkan reaksi tegas atas kasus doping Paul Pogba. Awalnya, Pogba mendapat upah bersih sekitar 8 juta euro per musim. Kini, ia hanya menerima upah minimum, jumlahnya 40.000 euro. Kini, kabar terbaru menyebutkan Pogba telah diasingkan oleh Juventus. Pogba tidak berlatih bersama rekan-rekannya, dengan kini Pogba tinggal di sebuah villa di Turin. Awalnya, tempat tersebut dimiliki Ronaldo. Di situ, Pogba melakukan latihan di gym dan kolam renang, dan mencoba menjaga kebugarannya. Rumor transfer mengenai Kylian Mbappe belum berhenti. Menurut informasi terbaru dari Fabrizio Romano, kans Mbappe pindah ke Real Madrid musim depan terbuka lebar. Kabar baik bagi Madrid tidak hanya itu. Los Blancos punya kans untuk memboyongnya secara gratis. Dari yang saya dengar, destinasi selanjutnya Mbappe adalah ke Real Madrid. Entah itu nanti dibayar atau tidak, kata Romano. Masih dari laporan yang sama, Madrid rencananya baru akan melakukan pendekatan di Januari 2024 mendatang. Mereka akan coba melakukan komunikasi dengan perwakilan Mbappe sekaligus PSG. Striker Bayern Munchen, Harry Kane, akhirnya memberikan tanggapannya terkait perbandingan antara dirinya dengan Karim Benzema
meskipun keduanya memiliki reputasi besar sebagai striker murni. Kane menyatakan rasa hormatnya terhadap Benzema. Dia enggan disamakan dengan Benzema dengan mengatakan Benzema adalah pemain yang sangat cerdas, mampu mencetak gol, dan memberikan assist. Dia adalah salah satu pemain yang saya pelajari, ucapnya. Thomas Müller masuk kategori pemain langka yang mencatatkan 100 kemenangan di Liga Champions. Kemenangan Bayern 4-3 atas Manchester United merupakan kemenangan ke-100 Thomas Müller di kompetisi antar klub Eropa dari 143 penampilannya. Dia menjadi pemain ketiga dalam sejarah kompetisi yang menembus angka 100 kemenangan. Sebelumnya, hanya Cristiano Ronaldo dengan 115 kemenangan bersama Manchester United, Real Madrid, dan Juventus. Dan Iker Casillas dengan 101 bersama Real Madrid dan FC Porto yang bisa mencapainya. Belakangan muncul kabar bahwa Manchester United baru akan dijual pada 2025 mendatang, yang artinya butuh waktu 2 tahun untuk penjualan ini dimulai kembali. Kondisi ini sebenarnya diungkap oleh Fabrizio Romano yang menyebut bahwa pembicaraan pembelian MU berhenti. Romano menyebut bahwa sejatinya Sheikh Jassim sempat akan menyelesaikan proses pengambilan alih MU pada Maret 2023 lalu. Sungguh mengagetkan ketika proses ini sempat terjadi pada Maret 2023 lalu dan banyak pihak berekspektasi proses ini selesai sebelum bursa transfer. Pilar PSG, Vitinha membantah rumor yang menyebutkan bahwa dirinya sempat terlibat perseteruan dengan Lionel Messi. Berdasarkan laporan dari L'Équipe, Vitinha dan Messi terlibat perseteruan dalam proses latihan PSG di awal tahun 2023 lalu. Kabarnya, Messi turut mengomentari performa Vitinha yang belum bermain maksimal selama berseragam PSG. Terlepas dari rumor itu, Vitinha kini lambat laun mulai tampil gemilang bersama PSG. Di musim ini, Vitinha telah bermain sebanyak 6 kali dan menyumbangkan 1 assist di semua ajang. Kapten Real Madrid Nacho Fernandes memberikan pujian kepada Jude Bellingham. Menurutnya, Bellingham dilahirkan untuk bermain di Real Madrid. Setelah gol ke-6 sang gelandang dalam 6 laga memberikan Los Blancos kemenangan 1-0 atas Union Berlin di Liga Champions dalam pertandingan pembuka mereka di grup C. Nacho merasa beruntung memiliki Bellingham dan mendoakan agar sang pemain terus mencetak gol. Federasi Sepak Bola Turki TFF menyatakan pada Rabu 20 September 2023 bahwa pihaknya telah memutuskan untuk berpisah dengan pelatih timnas Turki Stefan Kuntz. TFF menyebutkan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka setuju untuk berpisah dengan Kuntz setelah pertemuan tersebut dalam kerangka niat baik dan profesionalisme dan berterima kasih atas pekerjaannya. Menyusul kekalahan dari Jepang, pelatih 60 tahun menanggapi seruan para penggemar untuk mengundurkan diri. Kiper anyar Manchester United, Andre Onana, mengakui bahwa menggantikan David De Gea adalah tugas yang jauh lebih sulit dari yang pernah dia bayangkan. Onana yang direkrut oleh Setan Merah pada bursa transfer musim panas ini telah menghadapi masa awal yang sulit dalam karirnya di Inggris. Dalam 5 pertandingan terakhirnya bersama Setan Merah, Onana harus menghadapi gempuran dari para pemain lawan yang tak henti-hentinya. Terakhir, ia kebobolan 3 gol kala melawan Bayern Munchen. David De Gea adalah salah satu penjaga gawang terbaik di dunia dan dia meninggalkan standar yang sangat tinggi di Manchester United, kata Onana. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!